Jemaat Pancaran Kasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Selamat pada malam hari ini kita bertemu di dalam ibadah keluarga live streaming. Biarlah dengan ibadah kita pada malam hari ini, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai di dalam proses ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini ibadah keluarga kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Tulus Sitompul. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini memberikan sukacita damai sejahtera bagi kita. Baik Bapak Ibu Jemaat GPIP Pancaran Kasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari yang berbahagia ini Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami melalui media sosial di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, di mana Tuhan kami rindu akan kebenaran firman-Mu, kami rindu akan cinta kasih-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara dan menjaga kehidupan kami, keluarga lepas keluarga sepanjang minggu ini ya Tuhan. Untuk ya Tuhan, kami haus akan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Untuk ya Tuhan kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sebagai wujud cinta kasih dan iman kami kepada-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini kami Jemaat GPIP Pancaran Kasih
berkumpul bersatu untuk mengadakan ibadah keluarga. Untuk itu Tuhan, berkati kami di dalam pelaksanakan ibadahnya Tuhan, agar kami melaksanakan ibadah ini dengan sukacita Tuhan. Untuk itu Tuhan, hadirat-Mu dan Roh-Mu Kudus penuhi kami Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, penuh sukacita dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, yang boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, Putra-Mu dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami jemput Bapak Ibu berdiri. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Jemaat, persilakan duduk. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita memohon bimbingan Tuhan dalam bacaan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, kami yang Maha Kudus, siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar menjadi ladang yang subur di tempat firman-Mu ditaburkan. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, firman-Mu boleh bertumbuh dan berubah dalam hidup kami. Bersabdalah Bapa, karena kami siap
mendengar. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan 15. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan 15 yang menyatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat malam. Saya yakin percaya pada hari ini kita berjumpa kembali dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berkumpul bersama keluarga dalam ibadah keluarga malam hari ini. Saudara-saudaraku, sungguh menarik sekali perikop kita pada hari ini, yaitu mengorbankan diri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beranjak memahami lebih jauh tentang pengorbanan diri, mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu arti daripada pengorbanan. Pengorbanan berarti merelakan sesuatu yang berharga. Merelakan sesuatu yang berharga, baik itu harta, waktu, pikiran, dan juga harga diri. Kepada siapa? Kepada orang lain dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Jadi makna pengorbanan itu kita harus lakukan dengan sukacita, bukan karena paksaan. Kita sebagai umat Kristen juga sudah merasakan dan menikmati bentuk dari suatu pengorbanan, yaitu keselamatan. Keselamatan dari mana? Yaitu keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, tanpa pamrih. Bapak Ibu yang ada di rumah pun saat ini, itu keselamatan yang diberikan
oleh Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan nafas kehidupan. Namun di balik itu kita tidak pungkiri di masa sekarang ini masih sangat sulit kita temui suatu bentuk pengorbanan. Karena di zaman ini tidak ada lagi pengorbanan yang dilakukan seseorang tanpa mengharapkan sesuatu dari pengorbanan itu sendiri. Yang artinya selalu kalau kita melakukan kebaikan terhadap seseorang, itu biasanya kita selalu meminta ada imbalan atau timbal balik. Seperti itu. Yang paling mudah kita ketahui atau kita temukan di saat ini, salah satu contoh bila saat kita mengikuti pilkada ataupun pemilihan calon legislatif, apa yang dilakukan oleh seorang calon? Biasanya dia melakukan membagi-bagi kaos dan juga sembako, makanan secara gratis. Tapi jangan salah, dengan diberikannya semua itu ada satu harapan yang timbul dari seorang calon bahwa dia berniat menjadi seorang yang terpilih nantinya. Yang artinya bila dia memberikan seseorang atau ke masyarakat sebuah kaos dan lain-lainnya, yaitu bisa kita tahu bahwa ya ada udang di balik batu, seperti itu kira-kira. Jadi yang artinya kita masih mengharapkan dari seorang pemilih. Namun bacaan kita saat ini, Paulus mau mengingatkan kita melalui jemaat di Korintus bahwa pengorbanan itu harus kita lakukan seperti Paulus melakukan pengorbanan bagi jemaat di Korintus. Bila kita membaca dari bacaan kita ayat 11, di situ Paulus mengingatkan dan menyatakan bahwa pelayanan tidak lebih rendah dibandingkan dengan pelayanan rasul-rasul yang berada di wilayah itu. Jadi jemaat di Korintus pada saat Rasul Paulus itu datang ke Korintus, di situ ada rasul-rasul palsu. Karena itu Paulus mengatakan, saya tidak lebih rendah dibandingkan rasul-rasul yang ada di tempat ini. Itu yang ditekankan atau yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Di ayat 12 dan ayat 13 Paulus kemudian mengingatkan jemaat bahwa Allah melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa melalui dirinya saat dia melayani di tengah-tengah jemaat di Korintus. Jadi di ayat 12 ini bahwa Rasul Paulus melakukan sesuatu itu, Tuhan memberikan tanda-tanda kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dan Paulus pun berharap jemaat mengerti akan penjelasannya di saat dia menaburkan kebenaran-kebenaran firman di jemaat di Korintus. Paulus melakukan semua ini yang seharusnya dilakukan sebagai seorang rasul. Karena itu ada perbedaan rasul-rasul palsu dan juga Rasul Paulus. Karena jemaat di Korintus itu masih ada hasutan-hasutan dari rasul-rasul palsu. Oleh karena itu Paulus mau menekankan yang tadi saya katakan, bahwa menyatakan bahwa saya tidak lebih rendah daripada mereka.
kami yakin percaya bahwa Rasul Paulus itu benar-benar mau menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 dan 14 ada 2 kali Paulus menyatakan kata-kata beban sebagai bentuk komitmen Paulus untuk sungguh-sungguh tidak mau kehadirannya menjadi beban bagi jemaat di Korintus. Saya bisa baca di sini ada 2 kali Paulus menyebutkan beban. Di ayat 13, sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban. Itu di ayat 13. Di ayat 13. Dan di ayat 14 pun ada disebutkan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Jadi Paulus datang ke Korintus itu tidak ingin menjadi satu beban bagi jemaat di Korintus. Bahkan Paulus ingin mereka jemaat di Korintus itu menjadi sukacita. Menjadi sukacita. Bukan menjadi satu beban. Karena benar sekali dalam ayat ini, ayat 13 dan 14 itu sangat Paulus tekankan bahwa 2 kali dia mengatakan, saya datang ke jemaat di Korintus, janganlah kalian menjadi beban. Namun pada ayat 15 Paulus menganggap jemaat di Korintus sudah seperti anak baginya. Ia memperlihatkan cinta kasih. Di ayat 15 ini dia menceritakan bahwa memperlihatkan cinta kasihnya dan siap bersedia mengorbankan dirinya. Itulah tanggung jawab Paulus bagi jemaat di Korintus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Paulus rela mengorbankan karena itu adalah panggilan iman sendiri kepada Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah melayani diri Rasul Paulus, demikian juga ia mewujudkan dalam setiap pelayanannya, yaitu siap berkorban untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah respon Paulus terhadap Tuhan Yesus. Namun bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di mana saja? Apakah kita mau berkorban? Dalam hidup ini terkadang ada saja hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kehidupan kita sebagai umat manusia. Di saat dia sakit, dia merasa saya sulit. Di saat dia ketidaknyamanan atau perekonomian pun sedang jatuh, atau permasalahan di dalam rumah tangga pun dia dalam kesulitan. Tentunya dalam masa-masa itu manusia sering menyatakan keterlibatan Tuhan dalam hidup ini. Manusia sering bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Di saat kami di dalam keterpurukan ataupun di saat kami di dalam kesulitan. Bersabarlah. Kami yakin percaya bahwa Tuhan selalu akan menemani kita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita telah menerima cinta kasih-Nya, maka sudah seharusnya dalam kehidupan ini kita memberikan cinta kasih yang tulus kepada sesama. Hal ini tidak mudah. Kita harus mengorbankan diri
karena orang lain. Karena orang yang mengorbankan dirinya tidak akan pernah memikirkan apa yang ia dapatkan, tetapi selalu bertindak untuk menghadirkan damai sejahtera. Saat ini kita mengalami kelemahan karena tantangan berat dalam hidup ini. Ingatlah bahwa kekuatan datangnya dari Tuhan saja, bukan dari kehebatan atau kemampuan kita. Seringkali kita sebagai manusia, kita merasa mampu karena kita mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan kemampuan Tuhan. Di saat walaupun dia sudah berhasil di dalam apa yang dia cita-citakan, namun di balik itu Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita sepanjang hari. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang kehidupan ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Biarlah lagu ini dapat mengingatkan kita dan dapat mengerti bahwa selama kita masih diberikan nafas kehidupan, marilah kita berperilaku seperti Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serahkan.
Bapak Ibu terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh penuh dengan kasih. Tuhan, bacaan kami mengenai Rasul Paulus, biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar dan kami baca, biarlah kami dapat lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dalam kehidupan kita selalu memberikan kasih kepada sesama umat. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau menilik mereka satu persatu. Engkau jamah terlebih dahulu Tuhan segala obat yang akan dimakan dan juga peralatan yang digunakan, dan juga para medis, dokter, dan yang terkait. Kami akan percaya Tuhan, Engkau melihat mereka satu persatu. Tuhan, kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Temani mereka Bapa, kabulkan cita-cita mereka Bapa. Namun di balik itu, biarlah mereka bila sudah berhasil dalam pendidikannya, dia akan takut akan Engkau Bapa. Temani mereka Bapa di dalam pergumulan pendidikannya. Begitu juga Tuhan, kami mohon kepadamu, kepada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami yakin Engkau juga turut campur keluhan-keluhan mereka Bapa. Terlebih dari itu Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sudah bekerja, biar tidak menjadi satu kesombongan bahwa kami sudah memperoleh penghasilan. Biarlah Tuhan, segala apa yang dia dapatkan Tuhan, itu semuanya hanya daripada Engkau saja. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan kepada saudara-saudara kami yang lansia, yang saat ini rentan di dalam kehidupannya, di dalam kegiatannya. Temani mereka Bapa. Kami akan percaya Bapa, mereka pun di saat usia tuanya, dia masih mau memuji dan membesarkan nama-Mu saja. Begitu juga terlebih Tuhan kepada mereka Bapa, para janda, para duda yang telah kehilangan salah satu pasangannya. Biarlah Tuhan, Engkau sebagai pendamping Bapa, Engkau yang menemani, Engkau membantu, Engkau menjaga mereka Bapa, agar mereka tetap selalu setia kepada Engkau Bapa. Tuhan, banyak sekali hal-hal yang akan kami pinta. Tapi Tuhan, Engkau Maha tahu, Engkau Maha mengerti, Engkau Maha bijaksana. Biarlah Tuhan, semua ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah
kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya." Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan bersama-sama. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu.
terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat tetap silakan berdiri. Bapak Ibu terkasih, kita akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini. Teruslah berjalan dengan pengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.